Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama yang saya hormati Ibu Hepriza Juwita MPD selaku dosen pengajar mata kuliah Profesionalisme Tenaga Administrasi Pendidikan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini saya Anissa Nurzana, kelas 3D jurusan Manajemen Pendidikan Islam Uinsus Riau, bersama dengan dua orang teman saya, Oki Rahayu dan Sapia Sapitri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Organisasi Profesi Administrasi Pendidikan. Yang akan dibahas di sini yang pertama tentang makna dan fungsi organisasi. Yang kedua, peranan etika dalam organisasi profesi administrasi pendidikan. Sebelum dibahas poin 1 dan 2, sedikit saya akan menjelaskan tentang organisasi profesi administrasi pendidikan. Organisasi profesi merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Merton mendefinisikan organisasi profesi adalah organisasi dari praktisi yang menilai atau mempertimbangkan seseorang atau yang lain mempunyai kompetensi profesional dan mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang mana tidak dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu. Administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Adapun peran atau fungsi organisasi profesi administrasi pendidikan. Organisasi profesi administrasi pendidikan selain sebagai ciri suatu proses kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya. Organisasi profesi administrasi pendidikan selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan, berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya, dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional profesi ini. Kedua fungsi tersebut dapat diuraikan berikut ini. Yang pertama sebagai fungsi pemersatu. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi. Ada yang bersifat sosial, ada yang bersifat politik, ada yang bersifat ekonomi, ada yang bersifat kultural, dan ada juga yang bersifat falsafah tentang sistem nilai. Namun, umumnya dilatar belakangi oleh dua motif. Yang pertama motif intrinsik dan yang kedua motif ekstrinsik. Yang pertama secara intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan tugas profesi yang diembannya. Bahkan mungkin mereka terdorong oleh semangat menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin. Yang kedua secara ekstrinsik. Mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa profesi yang semakin hari semakin kompleks. Kedua motif tersebut sekaligus merupakan tantangan bagi pengemban suatu profesi yang secara teoritis sangat sulit dihadapi dan diselesaikan secara individual. Kesadaran atas realitas ini menyebabkan para profesional membentuk organisasi profesi. Demikian pula organisasi profesi kependidikan merupakan organisasi profesi sebagai wadah pemersatu potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas, tantangan, dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. Dengan mempersatukan potensi tersebut, diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini.
Yang kedua, sebagai fungsi peningkatan kemampuan profesional, yaitu fungsi kedua dari organisasi profesi adalah meningkatkan kemampuan profesional para pengemban profesi kependidikan. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Baik, untuk pembahasan yang pertama tentang makna dan fungsi organisasi akan dijelaskan oleh teman saya, Oki Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memasuki poin pembahasan. Yang pertama, makna dan fungsi organisasi. A. Definisi atau makna organisasi. Ada banyak pengertian organisasi yang dikemukakan oleh para ahli. Pada dasarnya, organisasi merupakan sebuah perkumpulan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan maksud untuk mencapai tujuan yang sama. Organisasi dibentuk agar para anggotanya dapat dengan sistematis memenuhi tujuan mereka. Berkumpul, bekerja sama dengan rasional, terkendali, dan terpimpin merupakan satu kesatuan di dalam organisasi. Cara-cara seperti itu merupakan cara yang dilakukan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi terbentuk berdasarkan kesatuan visi dan misi dari para anggotanya. Organisasi bergerak dalam dan bekerja berdasarkan visi dan misi organisasi itu sendiri. Misalnya organisasi profesi seperti ID, PGRI, dan lain-lain. Merupakan organisasi yang bergerak untuk mempermudah para anggota profesinya untuk menjalankan profesi itu. Selanjutnya, definisi organisasi berlandaskan sejumlah fakta yang merupakan ciri umum semua organisasi. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang A. Sebuah organisasi senantiasa mencakup sejumlah orang. Yang B. Orang-orang tersebut terlibat satu sama lain dengan satu atau lain cara. Yang C. Interaksi tersebut selalu dapat diatur atau diterangkan dengan jenis struktur tertentu. Yang D. Masing-masing orang di dalam sesuatu organisasi memiliki sasaran pribadi. Beberapa di antaranya merupakan alasan bagi tindakan-tindakan yang dilakukannya. B. Fungsi organisasi. Yang pertama, sebagai penuntun tujuan. Maksudnya ialah organisasi merupakan perkumpulan dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Mereka berhimpun menjadi satu agar mempermudah dalam mencapai tujuan mereka. Namun apabila anggotanya ada yang salah jalan, maka organisasilah yang menjadi penuntun agar anggota tersebut kembali untuk mencapai tujuannya. Fungsi kedua, mengubah kehidupan masyarakat. Maksudnya ialah sebuah organisasi menginginkan sebuah konsistensi dan kepercayaan dari masyarakat. Hal itulah yang menjadi latar belakang sebuah organisasi untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat. Contohnya seperti organisasi kesehatan yang melakukan program penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Maka diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat dapat semakin mengerti dan peduli terhadap kesehatan mereka. Yang ketiga, menawarkan karir. Maksudnya ialah di dalam organisasi, proses pembelajaran dapat sangat mudah didapatkan. Pembelajaran tersebut dapat menjadi modal sebelum terjun langsung ke masyarakat. Maka dari itu, organisasi menawarkan pembelajaran keterampilan dan pengetahuan agar para anggotanya siap untuk menjalani karir yang masing-masing. Yang keempat, cagar ilmu pengetahuan. Maksudnya ialah fenomena terkait dengan perubahan zaman menuntut sebuah organisasi untuk berpikir agar konsistensi dan keberadaannya tetap ada. Maka dibutuhkan sebuah penelitian dan pengembangan sebagai dokumentasi agar suatu saat organisasi tidak mati dimakan zaman. Yang kelima, pemberi motivasi. Dalam menjalani tujuan, seringkali para anggotanya organisasi kehilangan orientasi dan arah
dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu sudah menjadi fungsi organisasi untuk menjadi motivator bagi anggota tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Sapia. Peranan etika dalam organisasi profesi administrasi pendidikan. Etika adalah istilah medis dan sangat mungkin untuk melihatnya di hampir setiap profesi. Etika dalam pendidikan, khususnya dalam administrasi sekolah, berkaitan dengan pendidikan, tindakan yang terjadi di sekolah. Sekolah adalah institusi pendidikan dan administrator sekolah memiliki peran penting dalam mengelola sekolah. Keberhasilan sekolah dan di tingkat tercapainya tujuan pendidikan tergantung pada kepala sekolah dan kepemimpinannya secara efektif. Untuk dapat menciptakan sekolah yang efektif dan mengelolanya dengan baik adalah dimungkinkan dengan kode etik. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yaitu berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Etika adalah yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Menurut Barthes 1977, etika adalah sepangkat nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan dari sekolah atau sebuah kelompok dalam mengatur tingkat lakunya. Terkait dengan administrasi pendidikan, persoalan pokok etika ada pada seberapa efektif perencanaan atau aspek ontologis pendidikan dan managerial pelaksanaannya, aspek epistemologis berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban mencapai tujuan pendidikan dan pelajaran di sekolah. Oleh karena itu, etika administrasi pendidikan adalah persoalan tanggung jawab manajerial pembelajaran efektif di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Akan tetapi, karena keberadaan sekolah adalah atas kehendak masyarakat, maka manajemen pembelajaran efektif itu bukan semata-mata tanggung jawab sekolah. Untuk itu diperlukan dukungan masyarakat luas dan pemerintah sementara. Sementara itu, pihak sekolah perlu terus berupaya meningkatkan manajemen internal kelembagaannya. Pihak masyarakat perlu meningkatkan dukungan partisipasinya dan kemudian pihak pemerintah perlu lebih relatif dalam menentukan kebijakan nasional kependidikan. Etika dan administrasi sekolah atau pendidikan. Konsep pemerintah menggabungkan 4 masalah mendasar. Bagaimana organisasi dikelola untuk mengoptimalkan penampilan dan kebijakan nasional kependidikan. Etika dan administrasi sekolah atau pendidikan. Konsep pemerintah menggabungkan 4 masalah mendasar. Bagaimana organisasi dikelola untuk mengoptimalkan penampilan dan akuntabilitas. Bagaimana nilai-nilai dan tujuan tercermin pada sistem dan struktur yang dibuat. Bagaimana para pemimpin membangun hubungan yang menimbulkan komitmen mereka yang bekerja dengan dan untuk mereka sendiri. Bagaimana penerapan kepemimpinan secara resmi diterapkan dalam pelaksanaan organisasi bisnis. Dalam konteks sekolah, kepala sekolah adalah tanggung jawab untuk keempat masalah mendasar. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mengintegrasikan dirinya, keterampilan manajerial dengan kode etika yang semua staf telah menyetujui. Semua personil sekolah tentu saja bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan masyarakat yang kondusif. Program pendidikan bertempat di organisasi sekolah seharusnya melayani tujuan moral atau pengasuhan dari pertumbuhan manusia, sosial dan intelektual anak-anak. Jadi meskipun administrator pendidikan melakukan banyak hal untuk semua administrator, kegiatan ini yang ditunjukkan untuk mempromosikan tujuan pendidikan dari lembaga atau institusi atau STAR 1991. Jadi suatu etika di mana dalam profesi itu sangat berperan guna memberikan pernyataan bahwa dalam sebuah profesi tersebut etika sangat berperan guna memberikan pedoman tentang bagaimana orang itu sepantasnya
berperilaku di dalam sebuah profesi. Itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dalam presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau ada kata-kata kami yang salah, kami dari kelompok 4 mohon maaf dan terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.